Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Hamzah. Di sini saya membuat video pembelajaran singkat tentang Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah. Namun dalam video ini saya hanya akan menjelaskan tentang profil mereka. Selamat belajar. Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah Rasulullah wafat. Istilah ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi penggantinya setelah wafat, dan bukan sebagai nabi dan rasul. Dan masa ini termasuk generasi terbaik setelah masa Nabi SAW. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Ia terkenal ulet dan jujur, dan ia adalah seorang pedagang yang kaya. Sejak usia muda, ia sudah bersahabat dengan Nabi. Bahkan saat Nabi diangkat menjadi Nabi dan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang pertama yang masuk Islam. Gelar As-Siddiq ia dapatkan karena ia orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Dengan kisah, saat pagi setelah Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata pada Abu Bakar, "Teman kamu itu, Muhammad, mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Maka Abu Bakar menjawab, "Jika dia berkata demikian, maka itu benar." Peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi menyebar Islam. Ia mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk penyebaran Islam. Ia mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka dan duka. Ia melindungi Nabi dari ejekan dan rencana pembunuhan. Ketika Nabi SAW wafat, ia diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah. Dan ia menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Umar bin Khattab. Umar lahir dari keluarga bangsawan, bisa membaca dan menulis, yang pada saat itu adalah hal yang langka. Dia memiliki fisik tinggi besar dan berkarakter tegas dan keras, dan dia dihormati oleh penduduk Mekah, dan dia sering menyelesaikan peperangan pada zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam, dia adalah orang yang melakukan adat jahiliyah. Dia pemabuk dan pernah mengubur putri kandungnya sendiri dalam keadaan hidup. Peristiwa masuk Islamnya istimewa. Suatu hari, Umar mencari Nabi untuk dibunuh. Di tengah jalan, ia mendapat kabar bahwa adiknya, Fatimah, telah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya. Sesampainya di rumah, ia mendengar adiknya melantunkan ayat suci Al-Quran. Mendengar itu, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran itu. Namun, adiknya tidak memberikan sebelum ia mandi. Selesai mandi dan membaca Al-Quran, maka bergetarlah hati Umar. Kemudian ia pergi menemui Nabi SAW. Namun kali ini dengan niat yang berbeda dari sebelumnya. Ia ingin menemui Nabi dan menyatakan keislamannya. Melihat Umar masuk Islam, para orang muslim yang ada di tempat itu bersorak gembira karena seorang Umar telah memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan benci pada Nabi berubah menjadi lemah lembut dan cinta padanya. Dan sebaliknya, sikap kerasnya itu ia arahkan kepada kafir Quraisy. Dan dengan watak yang tegas dan keras, ia menjadi pembela utama bagi Nabi dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini menjadikan umat Islam kuat dan disegani. Umar mendapat gelar dari Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti sang pembeda, yang hak dan batil. Umar juga memiliki pemikiran yang kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi, yang dianggap tidak rasional. Dan karena sikapnya itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di balik sikap kritis itu, Umar memiliki sikap yang sangat mulia, yaitu mudah menangis bila mendengar lantunan Al-Quran. Umar wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah. Utsman bin Affan. Dia berasal dari keluarga kaya, memiliki sifat jujur dan rendah hati. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ia adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi, serta termasuk golongan orang-orang terdahulu Islam dan beriman. Terkenal kaya raya dan dermawan, melalui kekayaannya itu ia dermakan untuk mengembangkan Islam. Utsman bin Affan mendapatkan julukan pemilik dua cahaya karena ia menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah lalu Ummu Kalsum. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah pada 24 Hijriah saat berusia 70 tahun. Utsman bin Affan meninggal pada usia 82 tahun pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil ia tinggal dan diasuh oleh Nabi SAW dan mendapat didikan langsung oleh Nabi, hingga ia menjadi orang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ia masuk Islam saat berusia 7 tahun, sebagai anak kecil pertama yang masuk Islam. Ali mendapat panggilan Abu Turab atau Bapak Tanah dari Nabi, panggilan yang paling disenanginya, karena nama itu adalah kenangan berharga dari Nabi Muhammad SAW. Peranan Ali sangat besar. Ia menggantikan Nabi di tempat tidurnya ketika Nabi mau hijrah. Ia mempertaruhkan nyawanya yang saat itu rumah Nabi telah dikepung oleh Al-Gojo, kafir Quraisy. Setelah itu Ali mendapat siksa dari kafir Quraisy. Sikap pemberani dan petarung sejati dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Nabi berkata bahwa posisi Ali baginya bagai Harun di posisi Musa. Ali menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika berusia 64 tahun. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Itulah penjelasan singkat dari profil para Khulafaur Rasyidin. Masih banyak lagi kisah tentang mereka yang tak terpampang di sini. Mari lanjutkan mempelajari di sumber lain. Tetaplah belajar dalam ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.